Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak KB Mandiri, bagaimana kabarnya? Bunda Fitri harap kabar kalian baik semua ya. Nah, kali ini Bunda akan menjelaskan tentang panca indera, yaitu kulit dan lidah. Nah, kulit ini ya dan lidah itu termasuk panca indera. Nah, panca indera itu adalah di mana kita bisa merasakan sesuatu. Contohnya seperti lidah ya. Lidah itu kita bisa merasakan rasa manis, ya kan? Ada rasa manis, ada rasa asin, asam, sama pahit. Nah, coba sebutkan contohnya makanan manis itu seperti apa makanan manis? Nah, biasanya kalian suka bawa bekal dari rumah yang makanan manis seperti apa? Seperti permen ya, ada permen, ada biskuit itu rasanya manis. Kemudian kalau yang asin ya, kalau yang asin biasa asin-asin gurih gitu. Apa contohnya? Biasanya yang suka bawa itu aren itu bekal makanannya yang dibawa ke sekolah biasanya ada yang asin-asin gurih itu apa? Ada keripik itu ya, keripik itu kan asin, gurih, enak. Kemudian ada yang asem ya, yang asam contohnya apa? Kalau yang asam itu bisa dari buah. Contohnya seperti jeruk ya. Kan ada jeruk yang asam. Kemudian yang terakhir itu ada yang pahit. Ada yang tahu nggak makanan yang rasanya pahit apa? Yang biasanya diminum terus rasanya pahit apa? Ada obat itu rasanya pahit. Nah, kemudian kalau kulit, kenapa kulit juga termasuk panca indera? Misalnya, eh, kalau kalian nemenin mamah masak di dapur, terus kompornya nyala, coba kalian dekatkan tangan kalian ke kompornya. Rasanya apa? Panas ya. Nah, jadi kulit ini juga bisa merasakan suhu, merasakan temperatur itu seperti hangat, dingin. Kalau dingin biasanya kita melakukan apa kalau dingin? Pakai apa kalau kedinginan itu? Pakai jaket ya. Kalau misalnya merasa dingin itu dingin di kulit itu kan. Kalau dingin berarti biar hangat pakai jaket. Nah, jadi kulit sama lidah itu bisa merasakan ya. Kalau lidah merasakan rasa, kalau kulit itu merasakan suhu. Terus selain suhu seperti suhu hangat atau suhu dingin, itu juga bisa merasakan benda-benda yang di sekitar. Contohnya ada benda-benda yang halus. Nah, benda yang halus seperti apa? Di sini Bunda ada tisu. Coba tisu kalian ambil atau kapas kalian ambil, kalian lap-lap ke wajah kalian. Rasanya bagaimana? Rasanya lembut ya. Nah, selain lembut ada juga kasar. Ada rasa kasar, kemudian tajam itu ada. Nah, oke. Setelah ini nanti ada video untuk pengerjaan tugas sesuai dengan kegiatan hari ini ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak KB Mandiri? Bunda harap kabar kalian baik semua ya. Alhamdulillah kabarnya Bunda Fitri juga baik. Nah, kali ini anak-anak memiliki tugasnya itu adalah mencocol. Nah, sekarang diambil ya lembar kegiatan satunya atau lembar kegiatan pertama. Nah, kalau anak-anak sudah temukan seperti ini ya lembar kegiatan pertamanya. Nah, di sebelah sini ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ini adalah gambar lidah. Lidah ya, lidah ini sebagai alat pengecap atau sebagai alat perasa. Nah, kalau misalnya kalian makan yang manis, terus yang gurih, yang asin, yang asam, nah itu tugasnya lidah untuk menentukan rasa. Lidah ini bahasa Inggrisnya itu tongue. Dicoba tongue. Nah, karena lidah bahasa Inggrisnya tongue, nah dimulai dari huruf T ya. Kali ini tugasnya anak-anak itu adalah mencocol.
mencocol huruf T-nya di sini. Huruf T dari kata tang, lidah. Bagaimana caranya? Perhatikan Bunda ya. Jadi, sebelum memulai kegiatannya, anak-anak harus menyiapkan pensil dulu, ya. Menyiapkan pensil, kemudian di sini Bunda punya alas. Nah, alasnya di sini tuh alas yang empuk ya. Empuk dalam arti tidak keras. Nah, kalau anak-anak tidak punya, bisa menggunakan tumpukan selimut ya, atau bantal ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan Bunda. Jadi, nanti lembar kegiatannya diletakkan di atas alasnya ya. Alasnya yang empuk. Setelah itu dicocol. Nah, sudah paham kan bagaimana cara mencocol? Mencocol seperti ini. Jadi, pakai pensil dicocol-cocol hurufnya. Lingkarannya. Oke. Oke, selesai. Selamat mencoba di rumah. Sudah selesai kegiatan lembar pertamanya atau lembar kegiatan pertama. Nah, kali ini kegiatan yang kedua itu adalah seperti ini. Ini lembar kegiatan yang kedua. Kali ini anak-anak Bunda minta untuk memberikan tanda silang ya. Tanda silang seperti ini. Oke, pakai pensil bikin tanda silangnya. Bagaimana? Nah, sebelum membuat tanda silang, Bunda mau anak-anak melihat gambar yang Bunda pegang di sini. Nah, di sini ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Ini adalah pisau ya. Ini ada pisau. Yang ini gambar boneka. Kemudian yang ini gambar garpu ya. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Gambar krayon. Kemudian yang terakhir ini gambar apa? Pernah lihat kan gambar ini? Ya, ini namanya korek api. Nah, kegiatan anak-anak sekarang itu adalah di sini ada beberapa barang ya, ada beberapa barang dan mainan. Nah, tapi tugasnya itu adalah anak-anak harus menyilang mainan, memberikan tanda. Di sini kan ada lingkaran ya, memberikan tanda pada gambar yang tidak boleh digunakan untuk bermain. Ya, jadi anak-anak lihat mana gambar-gambar yang tidak boleh dipakai bermain di sini. Nah, Bunda kasih contoh ya, yang tidak boleh dipakai bermain itu seperti pisau, karena pisau itu tajam, jadi tidak boleh dipakai bermain. Karena pisau itu tajam, jadi kita kasih tanda silang, kita beri tanda silang di dalam lingkarannya seperti ini. Nah, selanjutnya yang mana lagi? Oke, selanjutnya yang mana? Nah, nanti kalau sudah selesai, jangan lupa difoto ya. Oke? Oke, sekarang lanjut ke tugas yang ketiga, ke lembar kegiatan yang ketiga ya. Nah, seperti ini lembar kegiatan yang ketiga. Kali ini Bunda akan menerangkan. Di sini tugasnya adalah anak-anak semuanya harus mewarnai ya. Jadi ini gambar kan masih putih ya, belum ada warnanya. Harus diwarnai. Tapi yang diwarnai sesuai perintahnya, warnai benda yang termasuk ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak tahu tidak mana saja gambar-gambar ciptaan Tuhan? Nah, di sini ada tangan. Tangan itu adalah ciptaan Tuhan. Mana tangannya anak-anak? Nah, tangannya kita itu diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar yang dipakai di kepala, topi. Nah, topi ini ciptaan Tuhan atau tidak? Nah, topi ini bukan ciptaan Tuhan ya. Nah, selanjutnya itu ada yang tahu ini gambar apa? Wajah ya, wajah atau anggota kepala. Nah,
Karena kepala adalah bagian tubuh manusia, maka kepala itu adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya, ini ada yang tahu? Pasti tahu dong, kalau ke sekolah pasti harus wajib pakai ini. Ada yang tahu ini apa? Sepatu. Sepatu itu ciptaan Tuhan atau bukan? Bukan ya, sepatu bukan ciptaan Tuhan. Nah, kalau yang ini dipakai berjalan, dipakai untuk menendang bola, berlari. Ini apa namanya? Kaki. Nah, kaki ini itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi nanti anak-anak harus mewarnai ya mana-mana saja yang merupakan ciptaan Tuhan. Selamat mengerjakan.